Sampai kemudian keberkahannya semakin bertambah, ya. Ketika Halimah sampai di rumah, ya, dan suaminya, beliau melihat bagaimana Allah Ta'ala berikan keberkahan melalui bayi, melalui Muhammad. Termasuk beliau itu punya banyak domba, punya banyak kambing yang beliau pelihara, yang beliau rawat, dan kambing-kambing ini bisa memakan rumput yang sangat hijau yang kemudian membuat kambing-kambingnya kenyang. Sementara kambing-kambing yang lain, domba-domba yang lain yang dimiliki oleh tetangganya Halimah itu susah di dalam mencari rumput. Ini diantara bentuk keberkahan. Dan keberkahan itu sampai berlangsung kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun Rasulullah SAW diasuh oleh Halimah, maka sudah saatnya Halimah harus mengembalikan Nabi kepada ibunya. Tapi karena Halimah sudah merasakan keberkahan yang luar biasa, Bu, maka Halimah kemudian nego kepada Aminah, ya, ini boleh nggak kalau saya minta tolong, ya, gimana kalau seandainya ini anakmu tak asuh lagi, saya khawatir kalau seandainya nanti dia dikembalikan ke Mekah, saya khawatir dia nanti bisa kena penyakit. Ya, ini rayuan mautnya Halimah, ya, kepada ibundanya Rasulullah SAW, Aminah. Akhirnya diizinkan. Sampai kemudian diasuh usia Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu 4 tahun. Ketika usia Nabi Muhammad SAW itu 4 tahun, terjadilah satu peristiwa yang hari ini menjadi peristiwa yang dikenal oleh umat Islam, yaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Ceritanya Nabi yang usianya masih 4 tahun itu sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. Kemudian ternyata ada seorang laki-laki yang gandeng tangannya Nabi. Kemudian setelah itu ditelentangkan Rasulullah SAW tubuhnya, dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya Rasulullah, kemudian dicuci pakai baskom yang terbuat dari emas, kemudian isinya air zam-zam, dicuci. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan satu gumpalan hitam dari hati Rasulullah SAW, dan dia mengatakan ini adalah bagian setan yang ada pada tubuh. Diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dikembalikan lagi hatinya, sampai kemudian kejadian ini diceritakan oleh anak-anak kecil yang lain. Hal itulah yang kemudian membuat Halimah merasa khawatir dan takut akan keselamatan Rasulullah SAW. Maka dengan berat hati akhirnya Halimah mengembalikan Muhammad yang masih kecil ke pangkuan ibunya. Akhirnya Rasulullah kembali ke pangkuan ibunya umur berapa tahun, Bu? 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun itulah Rasulullah SAW bareng dengan ibunya kembali, yaitu Ibunda Aminah. Nah, ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Aminah itu tiba-tiba kangen sama suaminya. Aminah itu tiba-tiba teringat dengan suaminya Abdullah. Maka kemudian Aminah ngajak Rasulullah yang usianya baru 6 tahun untuk ziarah ke makam bapaknya Rasulullah yang bernama Abdullah. Aminah ditemani pembantu beliau yang bernama Ummu Aiman, ditemani pembantunya yang bernama Ummu Aiman untuk berziarah ke makam Abdullah yang ada di Madinah. Setelah selesai ziarah, Aminah kemudian pulang ke Mekah. Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah itulah Aminah kemudian jatuh sakit. Aminah jatuh sakit. Nah, ketika beliau jatuh sakit di tempat yang bernama Abwa, ternyata Aminah kemudian menghembuskan nafas terakhir dan beliau meninggal di satu daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah, namanya Abwa. Akhirnya Nabi SAW usia 6 tahun beliau sudah menjadi anak yatim sekaligus piatu. Sudah tidak punya bapak, bapaknya meninggal bahkan sebelum dilahirkan, ibunya meninggal ketika Rasulullah baru berusia 6 tahun. Nah, setelah itu akhirnya Nabi SAW diurus atau diasuh oleh mbahnya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Bahkan saking cintanya Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW, itu mengalahkan cintanya Abdul Muthalib kepada anak-anaknya. Abdul Muthalib itu adalah seorang pemimpin besar. Dia punya sebuah dipan khusus, yang dipannya itu nggak boleh diduduki oleh siapapun. Bahkan anak-anaknya nggak ada yang berani nyentuh dipan ini.
Nah, ketika Nabi SAW usianya masih kecil, beliau naik ke dipan khususnya Abdul Muthalib, kemudian duduk di situ. Ya. Apa yang dilakukan Nabi kemudian berusaha untuk dicegah oleh paman-pamannya. Enggak boleh, turun, disuruh turun. Tapi Abdul Muthalib yang melihat kejadian itu, kemudian beliau membiarkan Muhammad yang masih kecil untuk duduk di dipannya Abdul Muthalib. Kemudian dia mengatakan apa? Ya, anakku ini ibni hada, anakku ini dia nanti akan memiliki kedudukan yang agung dan dia nanti akan menjadi pemimpin. Itu sudah dirasakan oleh Abdul Muthalib bahwa cucunya beliau yaitu Rasulullah SAW nanti akan memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung di tengah-tengah umat. Nah, ketika usia Rasulullah SAW 8 tahun 2 bulan 10 hari, ternyata kakek beliau Abdul Muthalib meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia Abdul Muthalib sudah berwasiat kepada anak-anaknya supaya apa? Supaya nanti yang mengasuh Rasulullah SAW itu adalah anaknya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu dipilih oleh Abdul Muthalib untuk mengasuh Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal dunia. Akhirnya ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun juga sama, Bu, subhanallah. Beliau mengasuh Nabi SAW dengan penuh kasih sayang. Bahkan lebih mengutamakan Rasulullah dibandingkan dengan anak-anaknya. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW berusia 12 tahun. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Rasulullah SAW 12 tahun kelas berapa ini, Bu? SMP kelas berapa? Kelas 6? Kelas 6? SD kelas 6. Coba ingat, SD kelas 6 sudah diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Syam itu mana? Syam itu kalau sekarang wilayahnya terbagi menjadi 4 negara. Ada Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Dan jarak antara Mekah dengan Syam itu kurang lebih hampir 1 bulan perjalanan. Hampir 1 bulan. Ya. Sehingga Nabi SAW usia 12 tahun beliau sudah terdidik untuk menjadi jiwa petarung. Kelas 6 SD sudah diajak sama pamannya untuk berdagang. Nah, ketika beliau berdagang, sampailah beliau di satu tempat, ya. Beliau sampai di satu tempat namanya Bahira. Apa? Di satu tempat, ya, di Busra. Satu tempat namanya Busra. Kemudian beliau ketemu dengan seorang rahib yang dikenal dengan nama Bahira. Beliau sampai di satu tempat namanya Busra, ketemu dengan seorang rahib. Rahib itu apa, Bu? Pendeta, ya. Pendeta ini disebut dengan pendeta Bahira. Nah, pendeta Bahira ini sebelumnya dia itu nggak pernah, hampir jarang sekali keluar dari tempat peribadatan. Nah, kebetulan pada waktu itu dia keluar hanya untuk menemui Muhammad yang masih berusia 12 tahun dan rombongan beliau. Kemudian akhirnya Bahira ketemu dengan Abu Thalib, ya, ketemu dengan Abu Thalib, dan Bahira mengatakan apa? Cek. Bahira mengatakan, ini anak ini nanti akan menjadi pemimpin semesta alam. Anak ini nanti akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu disampaikan oleh pendeta Bahira kepada Abu Thalib. Nah, kemudian Abu Thalib tanya, ente tahu dari mana? Tahu dari mana? Maka Bahira ini kemudian mengatakan apa? Sebenarnya sejak kalian itu tiba di Aqabah, tidak ada pepohonan dan juga bebatuan, melainkan mereka itu bersujud, ya, atau nunduk. Dan tidaklah mereka bersujud kecuali kepada seorang nabi, kata pendeta Bahira ini. Kemudian aku melihat bahwa di anak kecil ini ada stempel kenabian atau stempel nubuat.
yang disebutkan itu bentuknya seperti apel, posisinya berada di bawah tulang rawan bahu. Ya, nggak tahu Allah taala bisorgin, tapi intinya bentuknya seperti apel yang berada di bawah tulang rawan, ya tulang rawan bahu. Begitu. Akhirnya kemudian Rahib Bahira ini meminta kepada Abu Thalib supaya ini anak bawa pulang. Jangan teruskan perjalanan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau seandainya orang-orang Yahudi tahu anak ini, maka ini bisa dibunuh. Ya, akhirnya kemudian Abu Thalib mengutus beberapa orang pemuda supaya membawa pulang Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah berusia berapa tahun, Bu? 12 tahun. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ketika Nabi SAW usianya 15 tahun. Nah, ketika Nabi usia 15 tahun, kelas berapa ini, Bu? SMP kelas 3 ya. Rasul usia 15 tahun itu beliau sudah diajak perang, Bu. Ada satu perang namanya perang Fijar. Perang Fijar ini perang antara pihak Quraisy bersama Kinanah, kemudian berperang melawan Qais Ailan. Nabi SAW beliau sudah diajak perang. Beliau mendapatkan mandat dan tugas untuk ngambilin anak panah yang jatuh, diambili. Setelah diambili kemudian diserahkan kepada paman-pamannya supaya panah ini bisa digunakan kembali untuk memanah musuh-musuh mereka. Jadi 15 tahun sudah ikut perang, ya. Sampai kemudian beliau di usia remaja beliau juga sudah punya pekerjaan. Di antara pekerjaan yang sering beliau lakukan, beliau itu sering mengembala kambing. Beliau mengembala kambing dan disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengembala kambing. Kecuali nabi tersebut mengembala kambing. Faqala ashabu, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi, iya termasuk aku. Kuntu ar'aha ala qararat di ahli Makkah. Saya biasanya mengembalakan kambing dari penduduk Mekah dan saya mendapatkan beberapa kirot emas. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa beliau dulunya pekerjaannya mengembala kambing. Dan hikmahnya besar, ya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis Nabi SAW itu mengembala kambing, beliau menyampaikan di antara hikmahnya kenapa Rasul itu, para nabi itu, mereka adalah para pengembala kambing. Hikmah yang pertama satu, supaya dia terbiasa untuk mengatur, terbiasa ngatur. Kalau orang sudah terbiasa ngatur kambing, padahal kambing itu adalah hewan yang tidak berakal, nggak punya akal tuh. Disuruh ke kanan ke kiri, ya disuruh maju mundur, ya nggak bisa mundur gitu. Suruh berhenti makan nggak bisa, ya. Kalau dia bisa ngatur kambing, maka insya Allah ketika dia mengatur umat, dia akan terbiasa. Ya. Yang kedua, kalau Nabi itu sudah terbiasa ngembala kambing, maka kesabarannya itu teruji. Karena angan wedhus itu nggak gampang loh, ya. Mengembala kambing itu nggak gampang, butuh kesabaran. Kalau dia terbiasa mengatur kambing, ya, mengatur domba, maka dia akan, insya Allah dia akan menjadi orang yang sabar. Jadi ketika beliau masih muda, kemudian ketika beliau berusia 25 tahun, beliau dipanggil oleh Ibunda Khadijah. Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya. Beliau adalah seorang pedagang dan beliau mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang pemuda namanya Muhammad yang terkenal kejujurannya, yang terkenal keulatannya. Maka beliau kemudian meminta kepada pembantunya supaya manggil Muhammad untuk diberikan amanah menjual barang dagangannya Khadijah ke Syam dengan konsep bagi hasil. Nanti sebagian keuntungan yang saya dapatkan nanti akan saya berikan ke kamu. Ya, akhirnya ternyata
Nabi Muhammad SAW ketika menjual barang dagangannya Khadijah, ternyata barang dagangannya itu Bu, laku keras dan untungnya sangat banyak. Laku keras dan untungnya sangat banyak. Sehingga kemudian membuat Ibunda Khadijah bertanya-tanya. Beliau pun menanyakan bagaimana akhlak Nabi kepada pembantunya yang menemani Rasulullah untuk berdagang ke Syam, yaitu Maisar. Ya. Setahu saya Maisar itu bukan perempuan gitu, Maisar itu seorang laki-laki. Ya. Bukan perempuan. Jadi Maisar itu laki-laki. Jadi dia yang menemani Rasulullah SAW berdagang. Maka kemudian Ibunda Khadijah bertanya, "Ini piye ceritanya? Kok barang daganganku untung banyak?" Maka kemudian Maisarah menceritakan bahwa ini Muhammad orang yang luar biasa. Dia orang yang jujur, dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang ulet, sehingga hal itu membuat Ibunda Khadijah jatuh cinta. Beliau jatuh cinta, beliau kemudian merasa wah ini orang yang saya cari yang selama ini. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah adalah seorang janda. Pada waktu itu usia beliau 40 tahun dan beliau adalah seorang yang sangat dicari-cari oleh para pemuda atau para laki-laki yang ada di kota Mekah. Banyak orang yang berusaha untuk melamar Ibunda Khadijah, tapi beliau nggak mau. Sampai kemudian beliau merasa, wah ini orang yang saya cari selama ini. Maka beliau kemudian minta tolong kepada saudaranya, ya, atau kepada temannya yang bernama Nafisah bin Munyah untuk nembung kepada Nabi SAW. Intinya, ya, kamu mau nggak nikah dengan Khadijah? Ya. Ternyata Nabi SAW mau dan Rasulullah kemudian rembukan dengan paman-pamannya. Setelah rembukan dengan paman-pamannya, akhirnya paman-pamannya menyetujui dan mengizinkan. Tibalah saatnya kemudian Nabi SAW melamar Ibunda Khadijah dan menikahi Ibunda Khadijah dengan mahar 20 ekor onta. Nah, silakan buat hitung dulu. Kalau satu ekor ontanya harganya 50 juta kali 20 berapa Bu? Maharnya Nabi kepada Ibunda Khadijah berapa itu? 1 M Bu. Jadi Rasulullah itu pemuda yang luar biasa. Maharnya kurang lebih 1 miliar ketika beliau menikahi Ibunda Khadijah. Ya, hanya benar meskipun perempuan itu sunnahnya, ya, baiknya itu tidak meminta mahar banyak, tapi Allah itu maha adil. Allah menyuruh kepada para laki-laki yang baik adalah laki-laki yang berusaha untuk memberikan mahar yang banyak. Perempuan yang baik itu perempuan yang gak nuntut mahar banyak-banyak. Jadi saling menutupi gitu. Ya, perempuannya gak minta banyak, laki-lakinya harus sadar diri. Yang baik itu adalah yang memberikan mahar yang banyak. Akhirnya menikahlah beliau dengan Ibunda Khadijah, dan dari pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah lahirlah 5 orang anak. Lahirlah 5 orang anak. Anak Nabi ada 6 Bu. Anaknya Rasulullah ada 6. Yang satu lahir dari rahim istri beliau yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Nah, dari pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, jam berapa? Sebelum ini. Dari pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah itu lahir 5 orang anak. Satu siapa Bu? Ya, Qasim. Kemudian siapa? Abdullah, Qasim, Abdullah, Ruqayyah. Maaf ya. Dari Ibunda Khadijah lahir 6. Kemudian dari Maria Al-Qibtiyah lahir 1 orang anak. Ya. 7 berarti, maaf. Ulangi lagi ya. Dari Khadijah siapa Bu? Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini 6 orang anak yang lahir dari rahimnya Ibunda Khadijah. Saya ulangi lagi ya, barangkali nanti ada ujian nanti. Barangkali. Satu siapa? Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Zainab. Yang kelima Ummu Kulthum. Yang keenam Fatimah. Ini 6 orang anak yang lahir dari rahim Ibunda Khadijah. 1 orang anak yang bernama Ibrahim itu lahir dari Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW yang lain. Kemudian Ibu, seluruh anak-anaknya Rasul itu wafat sebelum wafatnya Nabi. Saya ulangi lagi,
seluruh anak-anaknya Nabi itu wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali satu orang anak tok, yaitu Fatimah. Fatimah itu meninggalnya 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Makanya ada satu kisah menarik, nanti akan kita bahas ketika kita membahas menjelang meninggalnya Rasul. Rasul ketika mau meninggal itu kan Rasul manggil Fatimah, dipanggil Fatimah, kemudian dikasih tahu bahwa sebentar lagi bapakmu akan menghadap Allah. Maka dia nangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah itu dipanggil lagi, dikasih tahu lagi sama Nabi bahwa orang yang pertama kali dari keluarga yang nyusul aku nanti kan. Maka Fatimah kemudian tertawa, dia senang karena tidak berselang lama, kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah kemudian meninggal dunia. Saya balik lagi Bu, ya. Jadi anaknya Rasulullah dengan Khadijah berapa Bu? 6. Yang satu dari siapa? Yang satu dari Maria Al-Qibtiyah. Insya Allah bisa hafal ya? Nah ini penting ini ya, jangan sampai kita hanya hafal nama-nama artis ya, tapi keluarganya Nabi kita nggak kenal ya. Nah, ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, ada sebuah peristiwa besar, ada sebuah peristiwa yang menarik ya, yaitu penghancuran Ka'bah. Ka'bah itu kan sebelumnya tidak pernah dihancurkan kan? Ternyata di zaman Nabi ketika beliau berusia 35 tahun, Ka'bah itu pernah dihancurkan. Bagaimana ceritanya Ustaz? Jadi ketika Nabi berusia 35 tahun, bangunan Ka'bah itu sudah mulai kalau bangunan itu keropos. Sudah mulai keropos, ya, sudah mulai keropos. Dan pada waktu itu Ka'bah itu tidak setinggi sekarang, Bu. Ya, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan tinggi Ka'bah itu hanya sekitar 9 hasta. 9 hasta kalau dibuat meteran berapa Bu? Ya, berapa Bu? Mungkin sekitar 3 meteran. Ya. Berapa meter? 2 meteran, 2,5 meter atau 3 meter? 1 hasta sekitar berapa ini? 40 cm? 40-50 gitu. Jadi pada waktu itu Ka'bah itu tingginya sekitar 9 hasta, dan Ka'bah posisinya sudah mulai bangunannya sudah mulai rontok ya, sudah mulai keropos ya. Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk wah ini barang-barang yang dimasukkan ke Ka'bah itu jangan sampai barang-barang hasil kemaksiatan, jangan sampai barang hasil judi dimasukkan ke situ, barang hasil mencuri jangan sampai dimasukkan ya. Sampai kemudian terjadilah peristiwa besar, yaitu peristiwa banjir bandang. Yaitu ketika usia Rasulullah 35 tahun terjadi banjir bandang di Makkah. Kalau dengan perhatikan ya Bu ya, Makkah itu kan geografinya kan berbeda dengan Madinah kan. Makkah itu kan dikelilingi gunung ya Bu ya. Makanya kalau hujan itu gampang banjir. Meskipun sekarang sanitasi jauh lebih baik ya. Kalau dulu hujan nggak sampai sehari Bu, itu udah banjir ya. Kalau sekarang mungkin alhamdulillah jadi lebih baik. Kalau Madinah kan tidak, dia lebih landai. Tapi kalau Mekah khususnya yang ada di sekitar Ka'bah itu dikelilingi gunung. Makanya ketika hujan sebentar itu udah banjir. Nah di zaman Nabi SAW ketika beliau berusia 35 tahun pernah terjadi banjir bandang, sehingga membuat bangunan Ka'bah itu benar-benar hampir roboh, dan orang-orang gak berani, gak ada yang berani untuk merobohkan Ka'bah. Sampai kemudian muncullah seorang laki-laki yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah mengusulkan bagaimana kalau Ka'bah itu dirobohkan, kemudian kita bangun ulang supaya jadi lebih kuat, supaya jadi lebih kokoh dan lebih bagus. Sampai kemudian Al-Walid bin Mughirah mengawali ya untuk mencoba merobohkan sebagian dari dinding Ka'bah, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Karena pada waktu itu orang-orang khawatir, takut. Jadi kalau Ka'bah dihancurkan, saya khawatir kalau nanti terjadi musibah yang menimpa kita. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya kemudian bangunan Ka'bah mulai dihancurkan. Setelah dihancurkan, masing-masing kabilah itu ditugaskan untuk membangun sesuai dengan porsinya. Kabilah fulan kamu sisi ini, kabilah fulan kamu sisi ini, kabilah fulan kamu sisi ini, saling berbagi tugas. Sampai kemudian Ka'bah hampir terbentuk sempurna.
tinggallah proses yang terakhir, yaitu proses peletakan Hajar Aswad. Nah inilah mulai terjadi perpecahan, mulai terjadi pertengkaran, bahkan hampir berujung kepada saling perang dan membunuh. Gara-gara apa? Gara-gara masing-masing kabilah itu merasa saya yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, sampai mau terjadi pembunuhan atau peperangan. Maka muncullah Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan bagaimana kalau orang yang memutuskan masalah ini adalah orang yang muncul dari pintu sebelah sana itu, dari pintu sana itu yang nanti akan memecahkan, nanti yang akan memberikan solusi. Ya. Bagaimana? Setuju gak? Setuju. Akhirnya setuju. Ternyata yang muncul Rasulullah SAW. Maka mereka semua langsung tersenyum. Kenapa? Karena Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Maka mereka mengatakan radhina bil amin, kami ridho dengan keputusan yang nanti akan dibuat oleh Al-Amin. Rasul itu orang yang dipercaya, itu mendapatkan gelar sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW, beliau Masya Allah, salah satu bentuk kecerdasan Nabi, Bu. Jadi beliau memakai sebuah cara gini. Beliau ngambil kainnya dibentangkan. Setelah itu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Masing-masing kepala kabilah itu megang ujung-ujung kain. Diangkat bareng-bareng, Bu. Setelah diangkat bareng-bareng, Hajar Aswadnya sampai mendekati Ka'bah, barulah Hajar Aswad itu diambil oleh Nabi, kemudian diletakkan oleh Rasulullah SAW ke Ka'bah. Semuanya puas, semuanya ridho dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Itulah diantara bukti kecerdasan Nabi. Makanya Rasul itu bukan hanya sekedar beliau orang yang tabligh bisa menyampaikan, beliau orang yang cerdas. Nanti kalau dengan ketika kita sampai bahas masalah perang, itu strateginya Nabi luar biasa. Rasul itu kalau bikin strategi perang luar biasa. Ya, insyaallah. Nah, sekarang sudah sedikit.